anak-anak, apa kabar pagi hari ini? Ibu harap anak-anak ibu semua tetap dalam keadaan sehat. Sebagaimana dalam jadwal anak-anak, hari ini kita pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai proses belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah selesai materi tentang tema 3 di anak-anak. Pertemuan kita tema sebelumnya sudah selesai. Kita lanjut untuk hari ini tema 4, yaitu unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita. Nah, tujuan dari pembelajaran ini tentu anak-anak ibu nanti memahami apa-apa saja unsur-unsur di dalam sebuah cerita. Dan di akhir pembelajaran kita anak-anak ada tagihan tugas, maka ikuti pembelajaran kita ini dari awal hingga selesai. Sebagaimana baru saja ibu sampaikan, hari ini kita belajar tentang unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita. Sebelum membaca sebuah cerita, tentu kita harus memahami nantinya apa-apa saja unsur di dalam cerita tersebut. Unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita, apakah anak-anak ibu sudah pernah mendengarnya atau sudah memahaminya? Nah, coba perhatikan penjelasan ibu. Unsur-unsur intrinsik sebuah cerita adalah unsur pembangun yang membangun cerita dari dalam. Apa-apa saja unsur-unsur intrinsik cerita tersebut? Unsur-unsur cerita terdiri dari 1. Tema, 2. Tokoh, 3. Penokohan atau sifat tokoh, 4. Latar, 5. Alur, dan 6. Amanat atau pesan yang disampaikan dari cerita tersebut. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, unsur-unsur yang pertama tadi yaitu tema. Tema adalah ide dasar yang membangun sebuah cerita. Tema umumnya bersifat tersirat, artinya kita harus membaca cerita secara keseluruhan agar memahami tema tersebut. Ya, anak-anak ibu harus memahami itu yang pertama tema. Yang kedua yaitu tokoh atau orang yang berperan atau karakter yang terlibat dalam sebuah cerita. Berdasarkan keterlibatannya, tokoh ada 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Ini seringnya dalam sebuah cerita. Tokoh berdasarkan keterlibatannya sebagaimana tadi ibu sampaikan di awal. Tokoh utama yaitu tokoh yang mendominasi cerita. Tokoh utama sering disebut atau sering muncul dalam sebuah cerita. Pemerannya itu, ya. Kemudian yang kedua, tokoh pembantu. Tokoh pembantu dalam sebuah cerita yaitu tokoh yang melengkapi cerita. Tokoh pembantu hanya muncul sekali atau beberapa kali saja dalam cerita. Nah, selanjutnya unsur yang kedua yaitu tokoh. Tokoh berdasarkan perannya ada 2, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh berdasarkan perannya, tokoh protagonis adalah tokoh yang berperan sebagai orang yang berhati baik, selalu mengamalkan nilai-nilai ideal bagi pembaca. Artinya ini tokoh yang baik ya nak, yang tokoh protagonis. Yang kedua, tokoh berdasarkan perannya itu yaitu tokoh antagonis. Tokoh yang berlawanan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis selalu menyebabkan konflik dan masalah. Terbalik ya dengan protagonis tadi. Selanjutnya yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan adalah menggambarkan suatu tokoh baik dari segi fisik, watak, ataupun tingkah lakunya.
Coba kita perhatikan kembali penjelasannya ya nak. Dia mati. Kemudian keempat yaitu latar. Latar adalah bagian dari cerita yang menggambarkan tempat, waktu dan suasana dari sebuah kejadian dalam cerita. Ini tentu pasti ada ya nak, latarnya di mana begitu. Kemudian yang kelima adalah alur. Alur adalah urutan atau jalannya peristiwa dalam cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Coba kamu perhatikan, jenis-jenis alur ada 3 yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Coba kamu amati ada 3 jenisnya ya nak. Selanjutnya kita akan membahas alur yang pertama tadi, alur maju. Alur maju sebuah cerita dikisahkan dari awal hingga ke akhir cerita. Paham ya anak-anak ibu untuk alur maju ini? Misalkan cerita seorang anak yang mulai dari kecil hingga menjadi dewasa. Itu contoh alur maju. Yang kedua, kita bahas kembali untuk alur cerita yang tadi. Yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur sebuah cerita dikisahkan dari akhir cerita menuju kilas balik ke bagian awal cerita untuk menjelaskan mengapa akhir cerita dapat terjadi. Paham ya di sini anak-anak? Misalkan nih, contoh cerita seorang kakek tua yang menjadi gelandangan bercerita tentang masa mudanya. Jadi contoh alur mundur ini dia setelah udah tua baru menceritakan masa lalunya dulu, masa pas dia muda. Ini contoh yang ibu berikan. Kemudian selanjutnya yang ketiga alur yang kita bahas adalah alur campuran. Alur campuran cerita dikisahkan dari mulai awal puncak masalah lalu dilanjutkan mengisahkan tahap awal masalah dan kembali lagi ke tahap puncak masalah hingga menyelesaikan masalah. Paham ya sampai di sini anak-anak? Misalnya coba kamu perhatikan. Seorang ayah dikisahkan kehilangan pekerjaannya. Lalu dia menceritakan awal mula mengapa ia bisa kehilangan pekerjaannya. Setelah itu, dia menceritakan kegiatan yang dikerjakannya sekarang. Paham ya sampai di situ anak-anak? Itu penjelasan ibu tentang alur. Ada tadi 3. Alur maju dan hingga alur campuran. Nah, yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan dan nilai-nilai yang diinginkan atau yang disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca. Amanat dapat disampaikan melalui tokoh-tokoh cerita. Dari penjelasan ibu tadi sudah paham ya anak-anak ibu, amanat itu pesan moral yang disampaikan kepada pembaca. Nah, dari penjelasan ibu mengenai unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita, tentu anak-anak ibu sudah memahami apa saja yang ibu jelaskan. Sebagai tagihan tugas hari ini, coba anak-anak ibu baca teks cerita berikut ini. Pahami, simak dengan benar supaya kamu dapat memahami dan menemukan unsur-unsur intrinsik dalam cerita tersebut sebagaimana tadi ibu sudah jelaskan. Nah, setelah anak-anak ibu sudah menemukannya, coba kamu tuliskan di catatan kamu unsur-unsur intrinsik di dalam cerita tersebut, kemudian nanti fotokan ke WA, kemudian kirimkan ke WA pribadi ibu sebagaimana biasanya sebagai bukti hasil belajar kamu hari ini. Oke, sekali lagi mengingatkan, fotokan hasil belajarmu hari ini, kirimkan ke WA pribadi ibu. Kita akhiri pembelajaran kita anak-anak ibu, kita kembali berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, doa selesai.
Jangan lupa dikirimkan tugasnya hari ini supaya pembelajaran kita ke depannya berjalan dengan lancar, tidak ada tugas yang tertunda. Selamat pagi anak-anak Ibu.